Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke teman-teman, balik lagi bersama kami dan tentunya saya Fatur Rahman sebagai host di podcast Paham JKN episode ke-65 ini ya. Nah, pada episode kali ini saya kedatangan tamu rekan saya tentunya dari petugas EP3RS ya, yaitu Mas Aji Fatah gitu, dari itu tadi EP3RS. Dan secara kurang lebihnya bolehlah kenalan sendiri ya Mas ya, biar jelas ya. Sendiri ya. Sebelumnya saya Aji dari staf EP3RS. Tadi yang diwawancara itu koordinator saya, Mas. Episode sebelumnya. Itu koordinator saya. Ini timnya berarti Saya ya. timnya, saya Ya, staf. tadi diomongin Mas sama koordinatornya. Oh iya, udah nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Apa ya? Udah itu aja. Oke teman-teman Sobat JKN, kita pada siang nih ya, Santai aja, Mas ya. santai Santai aja lah, kita ngobrol, nggak usah tegang. yang hari ini kita tapi temanya nggak ini nih, nggak santai nih kira-kira nih. Ya, bisa disantain lah itu. Bisa disantain. Oke, Baik. kita bakal ngebahas tentang rujukan di BPJS Kesehatan. Di BPJS Kesehatan ada yang namanya rujukan. Dari sepengetahuan saya gitu ya, kalau misalkan kita berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan kalau misalkan mau ke FKRTL ya disebutnya ya, kita kan perlu rujukan gitu ya Mas ya. Ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang soal itu nih teman-teman. Nah, yang pertama dan yang paling awal banget pengen ditanya ini. Nah, yang dimaksud dengan sistem rujukan di BPJS Kesehatan itu apa sih? Sistem rujukan itu peralihan pasien dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain. Jadi jika pasien ini tidak bisa ditangani di fasilitas kesehatan yang pertama, itu bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang memang mumpuni. Iya, Dan ya yang bisa menangani gitu sesuai indikasi medis. Berarti dari alurnya dari FKTP ke FKRTL, yaitu memerlukan suatu rujukan apabila memang pasiennya tidak bisa ditangani di FKTP gitu ya. Betul kan kayak gitu. Oke. Nah, ini kan yang dinamakan rujukan berarti kan ada dari sini ke sini, itu kan ada alurnya lah kita. Ada alurnya. Nah, itu alur rujukan dari klinik atau puskesmas atau yang tadi kita sebut FKTP ini gimana sih ke FKRTL gitu atau ke rumah sakit ini? Yang jelas yang penting orangnya wajib ada. Orangnya wajib ada. Gimana nih? Ya wajib ada dong, wajib datang karena Wajib kan datang. wajib datang. Nggak bisa diwakilin berarti? Nggak bisa diwakilin, haram hukumnya diwakilin. Kenapa haram? Karena nanti kan harus dicek dulu Kondisi kesehatannya, medisnya gitu ya. Tuh dicek dulu, dia datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, di mana misalnya puskesmas atau klinik atau praktek dokter perorangan. Nanti ya biasa administrasi dan lain-lain, masuk ketemu dokter, dicek sama dokter apa nih kendalanya gitu. Ini kira-kira ini bisa memang udah tuntas pelayanan di fasilitas tingkat pertama atau memang harus dirujuk seperti itu. Oke, berarti kan modal awal atau yang paling penting tuh kita harus datang dulu nih ke Yang sakitnya datang. FKTP. Iya, nggak bisa minta rujukan ya. Nggak bisa tetangganya gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, berarti yang sakitnya harus Bisa, datang ya, iya. karena yang akan diperiksa itu yang sakit gitu Iya, ya, sakit. berkaitan. Betul. Kalau misalkan memang tetangganya yang datang, nanti salah ini Salah diagnosa. salah diagnosa gitu. Iya. Nah, nanti bisa berabe juga ya. Gitu. Berabe. Nah, itu kita harus datang lah gitu. Kok kita harus datang sih? Orang yang bersangkutan Iya. yang sakitnya harus datang ke FKTP karena biar dicek dulu sama dokter, biar tahu nih secara medis ataupun indikasi medisnya tuh memerlukan rujukan apa tidak gitu ya. Nah, Oke gitu ya, jadi teman-teman alurnya untuk apa rujukan di BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalkan pasien perlu dirujuk ataupun enggak gitu kan, itu tuh gimana maksudnya?
pasien perlu dirujuk atau memang nggak perlu dirujuk. Ya, kondisinya gitu. Kondisinya. Ya. Ya, nanti setelah dokter menyatakan bahwa pasien ini memang membutuhkan misalnya subspesialis Ya. ataupun membutuhkan alat-alat yang memang tidak tersedia di fasilitas tingkat pertama. Seperti itu. Oke, berarti ya memang tadi harus tahu dulu nih ya. Kita Iya, harus tahu dulu. harus tahu dulu nih. Kita ke dokter, dokter akan menilai nih. Iya. Beliau ini misalkan cocok nggak sih dikasih rujukan ataupun Iya. perlu nggak sih dikasih Perlu rujukan? sih. Karena tidak semua apa namanya tuh orang yang sakit datang ke FKTP itu harus dirujuk ya. Karena Iya, benar. kalau misalkan memang sakitnya bisa ditangani di FKTP berarti tidak memerlukan rujukan gitu ya. Gitu ya Mas ya. Betul, Mas. Oke, berarti itu tadi ya kondisinya apabila perlu dirujuk ataupun enggak itu tergantung pada dokter nih Pada selaku dokter, yang punya wewenang. ataupun wewenang ya Iya, punya yang memberikan ataupun menilai berdasarkan indikasi medis tentunya ya. Iya. Oke, nah selanjutnya Mas, kenapa sih nggak semua penyakit bisa ditangani di rumah sakit gitu? Nah itu tadi kan nyenggol-nyenggol tuh kalau misalkan bisa ditangani di FKTP ya berarti nggak perlu rujukan. Nah itu tapi kenapa gitu? Tidak semua penyakit bisa ditangani langsung di rumah sakit gitu. Kenapa semua penyakit, ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani di rumah sakit? Ya jadi kenapa nggak semua penyakit bisa langsung ditangani di rumah sakit? Jadi harus ke FKTP dulu. Gitu. Nggak bisa langsung Oke. ke rumah sakit gitu. Oke. Kenapa tuh? Ya, karena itu pun sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan, Mas. Jadi, di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 tahun 2012, pasal 4 ayat 1, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan itu harus berjenjang. Harus berjenjang dari dan sesuai indikasi medis tentunya, indikasi medis dokter, dan dimulai pelayanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu isinya. Dan untuk tujuan kenapa harus berjenjang? Karena kalau misalnya memang ada penyakit yang bisa ditangani di fase 1 tapi dirujuk, itu kan jadi sebetulnya waktu tunggu layan yang cukup terkuras juga. Jadi numpuk gitu ya. Numpuk juga itu. Salah satunya itu kan untuk pelayanan juga agar lebih baik kan ya. Betul. Seperti itu. Oke, berarti bukan tanpa alasan ya. Bukan tanpa rujukan alasan. harus berjenjang tuh Iya. karena ya itu tadi biar gak numpuk pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, biar pelayanannya baik dokternya. Ya biar pelayanannya Bagus. Bagus. Iya, dokternya kan kalau Ya. misalnya ada 100 orang, dokternya kan nggak mungkin ini sehari kan gitu ya. malah dokternya yang Malah dokternya sakit parah nanti. gitu ya. Gitu betul. Oke. Nah, kalau misalkan peran klinik dan puskesmas nih dalam sistem rujukan itu kayak gimana? Kalau peran klinik dan puskesmas dalam sistem rujukan itu sebagai garda terdepan, Mas. Garda terdepan. Iya, sebagai screening awal. Ya. Screening awal. Jadi yang tadi saya sebutin, pasien memang harus datang dulu, dicek dulu kondisinya, diagnosa pasiennya apa, penyakitnya apa, yang kira-kira memang tidak bisa ditangani oleh dokter umum di fase 1, itu pasti akan dirujuk. Pasti akan dirujuk ke dokter spesialis. Oke, berarti menjadi gerbang awal ya, Pak? Gerbang awal. KTP, puskesmas ataupun klinik ini Heeh. ini menjadi suatu gerbang awal di mana setiap orang yang sakit yang datang itu pasti diperiksa itu di FKTP dulu nih. Ya. Nah, kemudian apabila memang dokter sudah menemukan indikasi medis gitu ya, nah langsung kan memutuskan tuh Memutuskan. dikasih rujukan apa enggak. Kalau misalkan memang tidak perlu berarti bisa dilayani ataupun bisa selesai hanya sekedar di FKTP. Pasca 1. Tapi kalau misalkan dikasih rujukan berarti Artinya masih belum bisa menangani itu. Oke. Masih harus ditangani lebih lanjut oleh dokter spesialis. oke, mungkin dokter menemukan penyakit yang lebih serius gitu. Iya, bisa. Kalau misalkan di FKTP mungkin secara penanganannya belum sampai lah Ya, memang ya standar aja sih, standar dokter umum. gitu. Nggak lebih ke menjurus misalnya ini sakit mah kronis. Oke. Kalau mah kronis kan memang harus ke Iya, spesialis betul. penyakit dalam gitu ya. Mungkin mah biasa masih Iya. bisa di fase 1 dokter umum. Oke, clear ya. Sekarang udah menjadi informasi yang sangat penting nih kita bahas nih karena itu tadi
teman-teman sobat JKN kita harus mengerti lah sistem rujukan tuh kayak gimana, karena itu tadi Mas, di luar sana tuh banyak yang mungkin kurang paham. Jadi Iya. terkait dengan rujukan ini menjadi apa ya, bola liar lah istilahnya. Iya. Sesuatu yang diperdebatkan gitu. Iya. Kenapa sih gak bisa langsung ke rumah sakit? Kenapa sih harus rujukan dulu ke FKTP itu kan? Ada yang mungkin terkendala seperti itu Iya. gitu. Nah, setelah Mas Aji jelasin tadi, mungkin insya Allah ya teman-teman sobat JKN sekalian tercerahkan gitu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, terus selanjutnya nih Mas, itu tadi kita terkait dengan rujukan kalau misalkan sobat-sobat JKN datang langsung nih semuanya ke rumah sakit tanpa rujukan, itu apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau datang langsung ke rumah sakit, yang terjadi apa di rumah sakitnya gitu ya? Udah pasti yang tadi saya jelasin itu Mas, pasti akan numpuk antrian, waktu tunggu dokter jadi lama gitu kan ya, antrian pun membeludak, di farmasi pun pasti nggak ketahan tuh antriannya ya, karena kan ngumpul di situ semua, kecuali memang sudah disebar-sebar tuh farmasi di rumah sakitnya, tapi kan tetap aja sih dokternya juga nggak akan mampu gitu kalau itu. Oke, berarti misalkan kita lagi sakit nih, contohnya nih, kita peserta JKN tapi memutuskan untuk langsung ke rumah sakit nih, tidak melalui FKTP dulu gitu. Itu masih ditanggung nggak sih, apa enggak? Masih ditanggung kalau sifatnya urgent. Oh iya, Darurat itu bisa ke instalasi gawat darurat. IGD gitu ya. Ya, itu bukan ke poli dokter. Itu memang ya khusus memang yang mengancam nyawa, yang mengganggu pernapasan dan lain-lain yang memang sifatnya urgent yang memang harus ditangani saat itu juga. Berarti kita juga harus bijak dong ya, menggunakan apa ya, posisi kita juga harus tahu kondisi nih, ketika memang hanya sekedar pilek-pilek doang, batuk gitu ya, masuk angin itu, mungkin ke FKTP kita bisa lebih bijak gitu untuk datang dan tidak mengganggu orang-orang yang memang benar membutuhkan nih di instalasi gawat darurat gitu ya Mas ya. Iya, benar. Oke, gitu. Benar Mas. Nah, terus manfaatnya dari sistem rujukan bagi pasien sendiri itu apa sebenarnya? Manfaat sistem rujukan yang pasti mengatur jalannya pelayanan kesehatan, karena rujukan pun bukan hanya rujukan di antara vaskes 1 dengan rumah sakit aja Mas. Jadi bisa juga nanti dia dirujuk ke subspesialis lagi. Jadi yang memang jika ini pasien misalnya masih belum bisa nih di spesialis, itu akan dirujuk lagi yang mengatur itu. Jadi ada alurnya kan, alurnya sesuai prosedur ya. Sesuai prosedur. Terus nanti kan juga di screening juga pasti di dokter spesialisnya. Oh, ini memang harus butuh subspesialis lagi, pasti akan dirujuk gitu. Oke, berarti memang sistem rujukan ini harus dipahami oleh pasien ya, karena yang namanya BPJS Kesehatan ini memiliki prosedur yang harus dipatuhi gitu ya. Apabila memang sesuai prosedur, maka insya Allah lancar-lancar sampai jaguar ringkas lagi gitu. Jaguar ringkas ya. Sampai sehat walafiat lagi, insya Allah nggak ada kendala gitu ya. Program JKN ini kan memang sudah hampir 100% ya. Ya, di Indonesia ya sudah banyak cakupannya, cakupan pesertanya. Jadi memang kalau kita atau Kementerian Kesehatan nggak ngebuat peraturan-peraturan ini, ya pasti akan kacau balau. Iya. Jadi yang memang harusnya bisa ditangani di klinik atau puskesmas yang dekat rumah, ini harus ngantri-ngantri ke rumah sakit, gitu kan ya. Sebenarnya itu tadi ya, karena kan mudah dari segi jumlah gitu, mungkin klinik ataupun puskesmas itu biasanya ya di pedesaan atau di mana kan itu lebih dekat ya, lebih banyak juga gitu ya Mas ya. Karena kalau misalkan rumah sakit gitu, mungkin melihat kondisi sekarang masih masih sedikit yang ada di pedesaan, yang ada di mungkin hanya sekedar kayak ngumpulnya tuh di kota-kota, pusat kota gitu ya. Kalau misalkan memang di pedesaan yang terpencil ataupun ya
jauh dari perekonomian pusat perkotaan gitu, mungkin FKTP ini menjadi suatu solusi gitu ya, solusi untuk kita agar aksesnya tuh mudah gitu. Aksesnya mudah. Tuh, intinya tujuannya seperti itu ya Mas ya. Tujuannya untuk mempermudah gitu. Oke. kan. Nah, selanjutnya nih Mas, pertanyaan terakhir sekaligus closing statement nih dari Mas Aji selaku narasumber kita pada siang hari ini nih. Keren banget lah intinya, udah beres lagi nih kita. Iya udah beres lagi ya. Oke, rasa. Udah beres. Padahal kita belum ngemil sama sekali nih Mas. Iya. Gimana lah? Apa remote aja kali ya? Lanjut di luar aja lah ya. Iya di luar. Oke, nanti. Nah, ini yang bisa dilakukan agar masyarakat lebih paham terkait dengan alur rujukan BPJS Kesehatan itu gimana gitu, pesannya yang pengen disampaikan tuh kayak gimana sih buat peserta JKN, buat sobat-sobat JKN di luar sana gitu ya. Boleh lah. Supaya masyarakat lebih peka lagi terhadap BPJS Kesehatan, saran saya pantengin terus podcast DKN ini karena akan selalu kita kasih paham ya Mas ya. Kasih paham sesuai tagline-nya ya. Iya, kita kasih paham dan juga ya intinya jangan malas membaca dan melihat berita-berita BPJS yang saat ini sedang booming. Dan penting-penting juga kan gitu, pasti wajib diketahuin ya. Karena sakit kan kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada jam atau tanggalnya kapan kita sakit dan lain-lain gitu. Dan dipastikan juga kepesertaannya yang penting aktif. Gitu, intinya itu aja sih. Intinya pantengin aja podcast ini. Luar biasa sekali ya Mas ya. Oke, nah tambah lagi Mas, kan Mas Aji ini selaku EP3RS nih ya, tentunya pasti tahu betul nih terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di rumah sakit. Dan itu mungkin Mas Aji ini sudah banyak gitu ya menerima keluhan-keluhan terkait dengan rujukan gitu ya. Ya. Nah, maka dari itu kita tadi Mas Aji memberikan closing statement-nya, Sobat JKN juga diharapkan paham gitu ya. Nah, dengan adanya podcast ini insya Allah lah gitu bisa mencerahkan ataupun memberikan informasi nih terkait dengan mencerahkan sistem rujukan BPJS Kesehatan ini. Nah, oke teman-teman Sobat JKN, mungkin itu saja podcast kita pada siang hari ini terkait dengan rujukan BPJS Kesehatan. Nah, gimana Sobat JKN di rumah pastinya tentunya udah banyak nih ya menerima informasi dan insya Allah menjadi lebih paham lah terkait dengan alur rujukan, terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan rujukan di BPJS Kesehatan itu. Maka dari itu jangan lupa tonton terus podcast Paham JKN untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi ya Mas ya. benar. Oke Mas Aji, terima kasih banyak ya untuk waktunya hari ini. Siap. Jangan kapok lagi nanti kalau misalkan dipanggil lagi nih buat jadi narasumber ya. Siap Mas. Siap. Aman. Oke teman-teman Sobat JKN, sampai jumpa lagi di podcast Paham JKN. Tentunya di episode selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.